Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini ada di kelas 7 awal, kelas 7 SMP. Nanti kita akan membahas, yang kita bahas adalah apersepsi. Apersepsi itu adalah materi apa saja yang perlu diingat supaya materi dalam mempelajari bilangan bulat ini nanti lancar gitu ya. Kemudian ada peta konsep, ada materi inti yaitu bilangan bulat itu sendiri sama daftar pustakanya. Nah, bilangan bulat sendiri itu dapat didefinisikan sebagai gabungan dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Jadi di sini bilangan bulat itu kan ada bilangan asli, ya, mulai dari 1 sampai seterusnya. Kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat negatif, yaitu itu kurang F ya. Bilangan bulat negatif itu dalam mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Kemudian membandingkan. Di dalam membandingkan bilangan bulat itu adalah bilangan pada garis bilangan sebelah kanan lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kiri. Nanti kita ilustrasikan pada materi intinya. Kemudian ada operasi hitung. Yang perlu didahulukan adalah nanti ada tanda kurung, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Dan materi yang terakhir tentang bilangan bulat ini adalah KPK dan FPB yang sudah pernah diajarkan di SD atau MI. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB nanti akan dibahas ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara mendaftar, kemudian dengan cara pohon faktor, kemudian yang terakhir adalah dengan tabel. Mungkin adik-adik ada yang di sekolahnya diajari 1 cara atau 2 cara, atau mungkin ketiga-tiganya sudah dapat semuanya. Nah, nanti di sini kita akan bahas semuanya secara detail. Oke. Nah, di dalam mempelajari bilangan bulat ini, kita harus paham betul tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya melambangkan suatu bilangan real merujuk pada suatu titik tertentu. Jadi saya misalkan di sini, nah sebenarnya di situ tidak berhenti tertulis min 4 sampai 4 saja, tetapi min 4 ke kiri masih ada min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Kemudian min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan ke kanan itu ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sebagai contoh di sini tadi bahwa dalam membandingkan itu bilangan yang ada di sebelah kanan itu pastinya lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kiri. Saya ambil contoh 4 dengan 2. Nah, posisi 4 ini kan ada di sebelah kanan di garis bilangan dibandingkan dengan 2. Maka nanti 4 ini lebih besar daripada 2. Contoh yang kedua, misalkan saya pakai negatif 4 dengan negatif 2. Nah, negatif 2 di sini letaknya di sebelah kanan daripada negatif 4. Maka negatif 2 yang lebih besar. Atau kita balik, negatif 4 lebih kecil daripada negatif 2. Nah, seperti itu ya. Jadi, bilangan yang ada di sebelah kanan nantinya itu lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kiri. Oke, next. Bilangan bulat. Bilangan adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Bilangan bulat sendiri itu merupakan gabungan dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, urutan bilangan bulat semakin ke kanan, ini yang tadi di konsep di garis bilangan, bahwa semakin ke kanan bilangannya adalah semakin besar. Sementara semakin ke kiri nanti bilangannya adalah semakin kecil. Lambangnya itu sendiri itu saya rasa di SD atau MI sudah ada ya. Oke, next. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sementara di bab ini perpangkatan masih jarang kita temukan di soal-soal BSE. Nah,
Untuk perkalian dan pembagian, jika ada dua bilangan dengan tanda sama dioperasikan, hasilnya adalah positif. Ini misalnya gini. Ini untuk perkalian sama pembagian ya. Jadi misalkan 2 kali 3. Nah, karena 2 dan 3 itu positif, maka hasilnya juga positif, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Misalkan min 2 kali min 3. Karena tandanya sama, yaitu min kedua-duanya negatif, min 2 kali min 3, maka nanti hasilnya juga positif, yaitu 6, bukan negatif 6. Oke. Yang kedua adalah jika ada dua bilangan dengan tanda beda itu maksudnya 2 kali min 3, nah seperti itu ya. Nanti dioperasikan hasilnya adalah negatif. Ini perlu dicermati karena kadang-kadang anak-anak lengah di sini. Jadi kalau tandanya udah berbeda, maka nanti jawabannya pun ke bawah juga akan berbeda. Operasi yang didahulukan itu adalah tanda kurung. Kalau ada tanda kurung didahulukan, kemudian perkalian atau pembagian. Yang dikerjakan adalah yang dulu mana. Kalau dulu perkalian, kita kerjakan perkalian. Kalau dulu pembagian, kita kerjakan pembagian. Dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini juga sama, dulu mana yang muncul di dalam soal itu. Seperti misalnya seperti ini. 6 dikalikan 4 min 2 plus 12 bagi 3. Nah, ini kan ada tanda kurungnya, yaitu 4 dikurangi 2. Maka kita kerjakan dulu. Sementara yang lainnya turun. Jadi 6 turun, 4 dikurangi 2 ada 2. Nah, 12 dibagi 3 ini sudah turun jadi 4. Kemudian di sini ada operasi perkalian sama penjumlahan, maka yang kita dahulukan adalah perkalian. 6 kali 2 yaitu 12, yang 4-nya turun. Kemudian 12 tambah 4 yaitu 16. Nah, seperti itu. Jangan sampai kebolak-balik. Kalau kebolak-balik nanti biasanya jawabannya itu berbeda. Jadi ini hati-hati, tanda kurung dulu, perkalian atau pembagian dulu mana, penjumlahan atau pengurangan dulu yang mana. Oke. Next. Dan materi yang terakhir ini adalah KPK sama FPP. Ini sudah pernah diajarkan di SD atau MI juga ya. Jadi bilangan asli dengan dua faktor berbeda ini disebut bilangan prima. Suatu bilangan mempunyai lebih dari dua faktor. Jadi kalau ada bilangan yang mempunyai lebih dari dua faktor, itu namanya disebut komposit. Sementara yang mempunyai dua faktor, itu namanya bilangan prima. Nah, seperti 2, 3. 2 itu kan faktornya adalah 2 itu sendiri sama 1. 3 itu adalah faktornya adalah 3 itu sendiri sama 1. Artinya 3 udah nggak bisa dibagi lagi selain 3 dan 1. 5 juga gitu. Hanya bisa dibagi 5 sendiri sama 1. Karena mempunyai dua faktor, makanya dia disebut bilangan prima. Nah, contoh yang lain misalkan 4. 4 itu kan selain bisa dibagi dia sendiri 4, juga bisa dibagi 1. Nah, selain 4 dan 1 bisa juga dibagi 2. Nah, karena ini lebih dari dua faktor, makanya ini nanti disebut bilangan komposit. Kayak 10 bisa dibagi 10 sendiri, bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 5. Nah, banyak sekali kan? Berarti lebih dari dua faktor ya. Ada berapa tadi faktor? Ada 4 faktor ya. 2, 5, 1, 10. Maka dia adalah bilangan komposit, bukan bilangan prima. Jadi harus tahu bedanya ya, bilangan prima sama bilangan komposit. Nah, untuk menentukan KPK dan FPP itu sendiri, nanti ada 3 cara, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa ada cara mendaftar, pohon faktor, sama tabel. Next akan kita bahas bagaimana cara membedakan dengan cara mendaftar, pohon faktor, sama tabel untuk mencari KPK dan FPP. Nah, ini tentukan KPK dan FPP dari 12 dan 18. Jika kita pakai cara mendaftar KPK, maka cara mendaftar ini kita nggak bisa langsung ketemu jawabannya. Kita harus masing-masing mendaftar KPK di sini berarti kelipatan dari 12. Nah, kelipatan 12 itu maksudnya adalah 12, 12 kali 1, 12, 12 kali 2, 24, 12 kali 3, 36, 12 kali 4, 48, dan seterusnya ya ini ya. Kemudian kelipatan 18 itu sendiri adalah sama, yaitu 18, 36, 54, dan seterusnya. Nah, karena di sini adalah KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka di sini kelipatan mana antara 12 dan 18 yang sama tapi yang paling kecil. Nah, di sini sudah kelihatan yang sama adalah 36 ya, 36.
Ada lagi kelipatan yang lain yang lebih besar yaitu 72, tapi kan nanti kan bukan yang terkecil ya. Kita cari yang terkecil yaitu 36. Maka jawabannya kelipatan paling kecil adalah 36. Jadi KPK-nya dari 12 sama 18 itu adalah 36. Gitu ya jika pakai cara mendaftar ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendaftar FPP? Nah, cara mendaftar FPP berarti tetap satu-satu. Jadi faktor 12 itu kan gini. 12 itu bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, 6, dan 12. Itu adalah faktor dari 12. Yang kita bahas di sini adalah faktor yang positif ya. Bukan yang negatif. Kalau negatif juga ada, cuma yang kita bahas di sini adalah yang positif. Kemudian faktor 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, FPP itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Bedanya di sini ya, kalau kelipatan tadi itu sebenarnya bukan berhenti di 48, itu 48 dan seterusnya. Cuma kita nggak perlu mencari lebih jauh lagi karena yang dicari adalah bilangan yang sama, yang paling kecil. Nah, kalau FPP ini memang mentok di sini, yang positif ya, yang positif adalah 1. Kalau 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12, tidak ada yang lain. Kalau 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18, dan tidak ada yang lain. Berbeda dengan KPK, tadi sebenarnya masih banyak lagi di belakang ya. Nah, karena FPP ini adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita pilih yang sama dan yang paling besar. Di sini antara 12 sama 18 kan 1 sama ya. 2 sama, 3 sama, 6 sama. Nah, selanjutnya sudah nggak ada lagi. Nah, berarti bilangan yang paling besar yang sama itu adalah 6. Maka faktor dari 12 dan 18 itu adalah 6. Nah, itu adalah cara mendaftar. Cara mendaftar KPK sama cara mendaftar FPP. Di sini memang agak ribet. Kenapa? Karena memang kita harus menentukan satu persatu. Oke, dengan soal yang sama, kita akan memakai cara poin faktor. Cara poin faktor ini mungkin familiar banget ya di SD atau di FI. Nah, misalkan di sini ada 12, ingat kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Dibagi 2, maka nanti jawabannya adalah 6. Kemudian 6 kita bagi 2, nanti jawabannya adalah 3. Nah, 3 ini kalau kita bagi 2 kan tidak bisa, maka kita bagi dengan bilangan prima yang setelah 2. Yaitu dibagi dengan 3, jawabannya adalah 1. Kalau sudah 1, maka berhenti di sini. Nah, kita perlakukan sama dengan bilangan 18. Dibagi 2, maka nanti jawabannya 9. Dibagi 2 kan tidak bisa, maka kita harus membagi 3. Dibagi 3, jawabannya 3. Kemudian 3 dibagi 3, jawabannya adalah 1. Nah, di sini biasanya kita tulis 12 ini kan perkalian dari yang warna orange ini ya. Berarti 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tulis 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sementara kalau 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk mencari KPK sama FPP? Di sini kita bisa, jadi kalau yang mendaftar tadi kan sendiri-sendiri. Kalau yang poin faktor ini bisa langsung sekaligus KPK dan FPP. Cuma jadi ini itu kayak masih antara satu-satu sama penggabungan. Jadi setengah-setengah. Kenapa saya bilang satu-satu? Karena 12 dan 18 kita hitung sendiri-sendiri. Kenapa saya bilang bisa dijadikan satu? Karena memang nanti untuk menghitung KPK sama FPP itu bisa langsung sebenarnya juga dari sini. Nah, kalau kita mencari KPK itu nanti adalah, jadi kita pilih bilangan di antara tadi kelipatan prima, bilangan prima yang paling besar pangkatnya. Jadi di sini kan kalau 12 kan ada 2 pangkat 2 dan 3. Kalau 18 kan ada 2 sama 3 pangkat 2. Nah, kita pilih yang 2 ini kan ada yang 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 2. Kita pilih yang 2 pangkat 2 kalau KPK. Kemudian kalau yang 3, yang kita pilih yang paling besar yaitu 3 pangkat 2. Maka nanti kita kalikan aja 2 pangkat 2 yaitu 4, 3 pangkat 2 yaitu 9, 4 kali 9, 36. Nah, kebalikannya, kalau FPP, maka kita pilih yang kecil. Jadi 2 pangkat 2 sama 2, yang kita pilih bukan 2 pangkat 2, yaitu 2. Nah, kalau yang 3 dengan 3 pangkat 3, yang kita pilih adalah yang 3.
3, sehingga 2 kali 3 jawabannya adalah 6. Nanti sama ya hasilnya ya. Tadi KPK-nya 36, FPB-nya ketemu 6. Nah, cara yang menurut saya yang paling efektif itu adalah sebenarnya cara tabel. Jadi tabel ini adalah yang benar-benar penggabungan yang menurut saya pribadi itu lebih cepat daripada cara yang lainnya. Ini langsung 12 sama 18 kita buat tabel seperti ini. Nah, sama tekniknya hampir sama dengan poin faktor, hanya saja di sini kalau nanti tidak bisa dibagi maka nanti dikasih tanda strip. Ada yang kalau nggak bisa dibagi maka bilangannya turun, tapi kalau saya pribadi pakai kalau tidak bisa dibagi pakai tanda strip supaya nanti bisa membedakan mana yang masuk KPK, mana masuk yang FPB, seperti itu. Bagi 2, maka nanti 12 bagi 2 jawabannya 6, 18 bagi 2 jawabannya 9. Ya. Kemudian dibagi 2 terus sampai kedua bilangan tidak bisa dibagi 2. Loh Pak, nomor 9, yang 9 kan nggak bisa dibagi 2. Nggak apa-apa, karena yang 6 masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 terus. Bagi 2, maka jawabannya nanti 3. Nah, 9 nggak bisa dibagi 2, maka kita kasih tanda strip. Kemudian bagi ini kan kalau kita bagi 2 kan sudah nggak bisa ya. 3 sama 9 kan nggak dibagi 2 nggak bisa. Maka memang harus berganti, yaitu dibagi 3. Kita bagi 3 yaitu 1, 9 bagi 3, 3. Nah, bilangannya tinggal 1 sama 3, kita bagi 3 berarti 1 bagi 3 nggak bisa, 3 dibagi 3 yaitu 1. Nah, karena sudah muncul angka 1 di 12 dan 18, maka sudah berhenti. Disinilah warna orange yang nanti kita gunakan untuk mencari KPK sama FPB. Nah, ini langsung jadi 1. Untuk mencari KPK tinggal kita kalikan saja perkalian bilangan yang berwarna orange, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 yaitu 36. Jadi semua lingkaran yang berwarna orange itu kita kalikan semuanya. Itu untuk mencari KPK. Sementara untuk mencari FPB itu nanti ada perkalian bilangan yang berwarna orange tetapi yang bisa membagi 2, yang bisa membagi. Artinya gini. Di sini yang ada tanda strip. Nah, ini kan ada tanda strip. Jadi 6 sama 9, 6 sama 9, 12 bagi 8, 12 dan 18 ini kan dibagi 2 bisa. Hasilnya 6 sama 9, maka 2 ini nanti ikut perhitungan. Kemudian karena ini ada tanda strip, maka 2 ini nggak ikut. Nah, karena ini 1 dan 3 bilangan-bilangan, maka 3 ikut. Ada tanda strip, berarti 3 ini nggak ikut. Berarti yang kita kalikan nanti adalah 3 ini dikalikan dengan 2 yang di sini. Maka 2 kali 3 yaitu jawabannya 6. Nah, semoga paham ya. Jadi sebenarnya cara tabel ini adalah cara yang lebih gampang, lebih mudah daripada cara lainnya. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Semoga sukses, lancar, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.